bahaya nyata dari senyawa beracun yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu, perlu dipelajari bagaimana kerja dari senyawa beracun yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, dan efek atau respon apa yang ditimbulkan senyawa beracun bagi tubuh makhluk hidup. Apa itu efek toksik? Yang pertama, prinsip umum, spektrum efek toksik, dampak efek toksik, hubungan dosis respon, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Kata racun atau toksik berasal dari bahasa Yunani tox yang artinya panah, di mana panah pada saat itu digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Yang selanjutnya, pada anak panahnya terdapat racun. Apabila zat kimia dikatakan beracun atau toksik, maka kebanyakan diartikan sebagai zat yang berpotensi yang memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu senyawa ditentukan oleh dosis konsentrasi racun di reseptor atau tempat kerjanya racun tersebut. Prinsip umum efek toksik. Pada umumnya, efek berbahaya timbul apabila terjadi interaksi antara zat kimia atau tokson dengan reseptor. Terdapat dua aspek yang harus diperhatikan dalam mempelajari interaksi antara zat kimia dengan organisme hidup, yaitu kerja tokson pada suatu organisme atau aspek toksodinamik dan berpengaruh tokson terhadap organisme atau aspek toksokinetik. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, biologi yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam tiga fase yaitu fase eksposisi, fase toksikokinetik, fase toksidinamik. Yang pertama, fase eksposisi, fase di mana kontak suatu organisme dengan zat asing atau xenobiotik. Fase toksikokinetik, setelah xenobiotik dalam keadaan siap untuk diabsorpsi melalui atme, yaitu absorpsi, distribusi, eliminasi, dan konsentrasi plasma. Kemudian ada fase toksodinamika. Nah, ini adalah interaksi antara tokson dengan reseptor dan munculnya efek toksik. Ada dua hal dalam interaksi tokson, yaitu interaksi tokson dengan reseptor dan mekanisme kerja efek toksik. Nah, spektrum efek toksik. Berbagai jenis efek toksik dapat dikelompokkan menurut organ sasaran, mekanisme kerja, atau ciri lainnya. Yang pertama ada bertingkat dan kuartal. Itu hubungannya dengan kurva hubungan dosis dan respon. Nah, kemudian ada morfologi, fisiologi, dan biokimia. Efek morfologis berkaitan dengan perubahan bentuk, efek toksik berkaitan dengan perubahan biokimia. Kemudian ada alergi dan idiosinkrasi. Reaksi alergi dan idiosinkrasi. Reaksi alergi, reaksi sensitivitas atau sensitasi dan faktor. Kemudian reaksi idiosinkrasi yaitu didasari oleh faktor keturunan lokal dan sistemik, perusakan umum pada sel-sel hidup, berpulih dan nirpulih. Reversible itu berpulih, sedangkan efek toksik dapat irreversible itu nirpulih. Dampak efek toksik ada tiga macam: aktivitas, sistem, dan perubahan. Pada aktivitas, peningkatan atau pengurangan aktivitas transport elektron, sintesis protein, dan gangguan sistem hormonal. Pada sistem anoksia, pemaparan sistem saraf atau hiper atau hipotensi. Pada efek toksik, perubahan ada degenerasi, proliferasi, inflamasi. Kemudian hubungan dosis respon. Pada grafik di samping menjelaskan di mana dosis suatu xenobiotik mungkin cukup kecil sehingga tidak menimbulkan efek kematian. Namun bila dosis dinaikkan hingga diperoleh suatu kurva sigmoid.
Nah, sehingga pada dosis yang cukup tinggi atau 100% hewan uji mati sebagai aktivitas pemejaan ini menggambarkan bahwa respon yang timbul langsung berkaitan dengan kadar atau dosis dari suatu senyawa yang ada. Sehingga tidak dapat disangka bahwa bahaya atau amannya suatu senyawa kimia itu tergantung pada dosis yang diberikan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik. Faktor penentu resiko pada fase eksposisi, faktor penentu resiko pada fase toksikokinetika, faktor penentu resiko pada fase toksodinamika. Di samping ada beberapa contoh kasusnya. Silakan membaca dan dipahami.